Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini hari Jumat menguat 0,5%. 0,54. Tutupan di 7520.6, nggak terlalu berbeda dengan penutupan sesi 1 tadi sih ya. Candlenya sih memang higher low ini sepertinya. Coba ini high-nya 58, ini poin 88 ini. Oh ya bener, higher low candlenya, cuman karena seminggu ini cenderung bergerak terbatas ya. Di range-nya itu minggu ini dari 7449 sampai 7596. Nah, kita lihat minggu depan apakah berhasil naik ke atas 7596. Kalau iya berarti ini ada kesempatan atau ada peluang ke 7800-an dulu gitu ya, atau ke 7800-an lagi. Kalau enggak ya berarti masih tetap lebih besar peluang ke 7300-an sih, kayak gitu. Sisanya masih sama si IHSG. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, berarti IHSG itu seminggu ini buka di 7496.22 dan tutupan di 7520.6. Candlenya cenderung membentuk candle yang bodinya kecil. Nah ya, lower high lower low sih, tapi body kecil. Mudah-mudahan ini di respon di minggu depan itu ada membal gitu. Jadi biar ada membalnya, ada naiknya, kok ada membalnya, ada harga biar IHSG-nya naik dan setidaknya bikin range sideways yang lebih lebar gitu ya, nggak sesempit 7450 sampai 7596 gitu. Itu sih. Lanjut kita review saham-saham yang masih masuk ke watchlist. Saham-saham yang masih ada di dalam watchlist itu sebenarnya masih ada banyak. Cuman kalau misalnya ada saham yang kemarin dibahas, hari ini nggak dibahas dan pengen dibahas lagi, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Karena memang yang pergerakannya nggak terlalu signifikan, cenderung di situ-situ aja. Sementara di skip dulu biar nggak terlalu banyak dan biar nggak bosen. Ya, saham pertama ada MTEL. Ini rekomendasi untuk tanggal 11 Oktober hari Jumat. Belinya sih ngantri di 595 ya. Jadi kalau misalnya buat yang baru pasang order atau baru ngantri di hari Jumat atau pasang order di Kamis malam, berarti belum dapat barang, karena sebenarnya area 595 ini dites, disamperin sejak tanggal 3 Oktober gitu ya. Buat yang udah punya barang, simpen aja dulu. Buat yang belum punya dan minat beli, ngantri di 595 dulu aja. Kalau misalnya nggak kebagian dan langsung naik nyampe ke 695 atau 700, ya udah dihapus dulu aja, diikhlasin dulu. Gitu ya. Berikutnya ada Pegas. Nah, ini saham yang pernah masuk rekomendasi sebelumnya juga. Yang ada di rekomendasi adalah ngantri di 1465. Tapi sebelumnya pernah diajakin beli. Ya, setidaknya itu di bulan lalu pernah diajakin beli juga, jadi harusnya udah punya barang. Jadi buat yang bulan lalu sih, bulan Oktober ini ada pernah diajakin beli juga ya. Pernah diajakin beli juga, paling enggak itu di 1440 untuk tanggal 3 kalau saya nggak salah ingat. Nah, berarti buat yang udah punya barang ini disimpan. Strategi yang kemarin terakhir ada di rekomendasi itu untuk buyback, beli ngantri di 1465, dan sebenarnya dibahas juga kalau bisa langsung dibeli di 1505 atau 1500 selama stop lossnya sanggup diterima, karena stop lossnya masih sama kalau tutup di bawah 1430 gitu. Saham berikutnya ada Sido. Ini juga strategi yang ada di rekomendasi tanggal 11 ya. Belinya ngantri di 625 dan belum dapat barang. Hari ini melemah 0,8%, jadi untuk ke depannya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan disamperin di 625 dan dijemput order belinya. Jadi buat yang masih minat beli Sido, ngantri dulu di 625, stop lossnya kalau tutup di bawah 595. Berikutnya ada Indi. Strategi terakhir yang ada di rekomendasi adalah beli ngantri di 1540, sorry. Di 1540 ya, pernah ada rekomendasi ngantri di 1520 juga sih.
pilih aja mau yang mana ya. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 14.30, terus targetnya di 19.40. Belum dapat barang, masih bisa diantriin di situ, sabar aja dulu nggak apa-apa. Terus Pegeo hari ini hijau. Ini terakhir ada di rekomendasi itu tanggal 10, tapi nggak dapat barang yang tanggal 10. Cuman seharusnya udah dapat barang sih ya, karena bulan lalu pernah diajakin beli. Jadi buat yang udah punya, di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 1300. Dan masih aman selama nggak tutup di bawah 11.10. Yang berikutnya Asri, akhirnya jalan. Nah, di hari apa ya? Kemarin tanggal 9 lah pokoknya. Itu ada rekomendasi beli, ada strategi yang ada di rekomendasi itu beli di 212. Udah dapat barang dan targetnya nggak terlalu jauh sih, nggak jauh-jauh dulu ya. Targetnya itu ada di 250-an. Jadi buat yang punya barang di hold nggak masalah, pasang trailing stop atau auto order elite sell boleh. Paling enggak itu di 226 224 gitu boleh lah. Kalau ke bawah 226 lagi gitu ya, itulah ya. Sebenarnya kalau selama nggak tutup di bawah 202 sih masih aman, cuman kan sayang kalau misalnya udah sempet cuan terus kempes nggak diamankan, malah jualan dalam posisi minus. Kemudian BTPS ini juga udah punya barang, karena kemarin terakhir ada strategi yang ada di rekomendasi itu beli di 1185. Jadi di hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 1100 masih aman. Semoga lancar ke area target di 1530. Target TP2 dari setup CB1 di bulan April. Kemudian ada MNCN. Nah, hari ini hijau akhirnya, kemarin doji. Menguat 3,8%, tutup di 324. Ini jelas masih bisa disimpan sih ya buat yang udah punya barang. Mudah-mudahan bisa segera lolos ke atas 400. Ke atas 358 atau ke atas 360 lah, itu udah enak sih kalau udah bertahan di atas 360 ya. Target TP2 dari setup di bulan Mei itu ada di 478. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Itu ya. Terus lanjut, sekarang kita bahas saham yang di request. Saham yang di request yang ada di kolom komen. Jadi kalau misalnya mau request saham favorit, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Atau ada yang mau disampaikan, mau curhat atau mau ada yang ditanyakan, itu tulis aja langsung di kolom komen di bawah. Saham yang di request untuk dibahas pertama ada Raja. Sebenarnya ini saham yang masih ada di dalam watchlist juga sih. Cuman lebih ke cooling down dulu aja, karena kan kemarin udah nyampe target full cycle juga di 2040. Jadi buat yang masih pegang barang, pasang elite sell atau amankan posisinya itu di 1665 atau 1660. Jadi kalau ke bawah 1670 exit dulu gitu kali ya, kalau masih mau hold. Nggak ada salahnya kalau misalnya punya Raja dijual sebagian dulu, sisanya di hold, siapa tahu lanjut dan bertahan di atas 2000. Ini kemarin 2040 nya tuh cuman di toel doang, ini langsung lompat ke bawah habis dari 2050 ya kalau nggak salah, itu langsung ke 1950 gitu turunnya. Cukup ingat saya. Jadi ada bolong beberapa papan ke bawah dari 2050. Ya, diamankan aja dulu buat yang masih punya barang dan floating profit. Harusnya sih ini cuannya lumayan loh. Terus yang kedua ada RALS. Kurang lebih pertanyaannya itu, RALS ada peluang uptrend nggak? Nah, yang perlu diketahui pertama itu strukturnya ini memang masih downtrend ya. Gambarnya ada di sini kali. Di RALS. Pilih kayak gini terus sekarang trading view ya. RALS lah belum. Ya udah pakai ini aja. Strukturnya masih downtrend. Singkat cerita itu ini ada setup CB1, kemudian harga
turun masuk area beli. Area belinya ini area pre-entry di 408, 406 boleh. Dan area entry-nya di 390 belum disamperin tuh. Sebelumnya pernah ada rekomendasi sih ya, beli di sekitaran area 400-an inilah. Dan stop lossnya kalau tutup di bawah 374. Jadi kalau misalnya sudah punya barang, disimpan aja dulu nggak apa-apa. Kalau belum punya dan minat pengen beli, nggak apa-apa selama nggak tutup di bawah 374 masih aman. Jadi stop lossnya itu kalau tutup di 372 atau lebih bawah. Dan target TP1 itu ada di 480, target TP2 nya ada di 545. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ke 500-an ya. Cuman beli di 400 pun kemudian harga naik sampai ke 480 tuh udah lumayan, udah acos. Lumayan lah. Terus yang berikutnya ada Cimori. Nah, jarang-jarang dibahas si Cimori ya. Tapi kemarin pernah tuh bahas Cimori. Lah, nggak saya gambar di sini. Ya udahlah. Cimori ini masih cenderung uptrend ya. Jadi kalau di zoom out, oke. Lower high, lower low, higher low, ini ambil pullback, berarti ini pos terakhir ada di sini nih. Nah, ini pos. Nah, low validnya di 4680, berarti ya change of karakternya kalau breakdown dan tutup di atas di bawah 4680. Ada pos lagi kah? Enggak ya, enggak ada ya. Ya udah, kalau enggak ada berarti situ low validnya. Nah, kalau begitu yang perlu kita cari tahu adalah pullback terakhir. Nah, pullback terakhirnya itu ada di 5300 dan sudah ditembus, artinya high di 5950 adalah high valid. Berarti trading range sudah kebentuk 4680, 5950 dan ini sudah ada retracement. Nah, berarti kalau misalnya lagi pegang barang, nggak ada salahnya exit sebagian gitu ya, atau take profit dulu, nggak apa-apa sih. Kalau baru mau beli, cari area entry-nya di bawah ya. Setup harusnya sih ada di sini. Wah, ini sidebar gede. Setupnya agak tricky ya. Inside bar, waduh. Nah, yang break ini siapa? Kok siapa? Anggap aja gini lah setupnya. Anggap aja gini. Itu berapa? 5475. Ya, berarti nunggunya itu di sekitar 4900 ya kalau misalnya pengen beli. Stop lossnya itu kalau tutup di bawah 4680 itu paling ya. Cimori sih masih uptrend, tapi ini udah ada retracement dimulai, udah ada inducement, retracement dimulai. Terus Cimori film. Nah, film sebenarnya juga masuk daftar pantauan sih. Saya nunggu ada setup baru yang di sini ya. Kalau misalnya udah punya barang ya nggak masalah di hold selama nggak turun dan tutup di bawah 2790. Jadi batasnya di sini 2790 area atau level yang perlu diperhatikan. Kalau yang baru mau beli, saya lebih pilih si film tunggu ada bikin setup baru sih di sini. Ini area POI, area order block. Jadi kalau ada setup kebentuk di sini, misal si B1 gitu, itu akan sangat menarik. Jadi saya akan tunggu itu. Terus kemudian ada era udah nyampe target TP 1. Terus kalau misalnya udah punya barang, bentar, kalau dari setup yang sebelah kirinya lagi sebenarnya sih masih bisa dipakai juga sih ya. Target full cycle-nya tuh masih di 555, 555. Ya mudah-mudahan bisa ke sana. Nah, cuman kalau baru mau beli, ini bukan di area 454 atau 450-an belinya. Coba tunggu di 410 kali ya. Situ
Sebenarnya sih kalau nggak ke bawah 422 ini masih cukup besar peluang si ERA untuk lanjut ke 500 langsung ya. Cuman maksudnya tanpa ada retracement yang atau tanpa ada koreksi yang cukup dalam. Tapi kalau turun ke bawah 422 ya paling nggak di 410 lah nunggunya. Gitu paling si ERA ya. Terus apalagi ACS. Oke, sekarang bukan S Hardware lagi namanya. Nah, ini kalau di zoom out setupnya itu ada di tahun lalu sih, Desember ya. Udah sampai di full cycle. Dan waktu itu bulan apa ya, Agustus atau September gitu pernah diajakin beli dengan target di 860 ya, udah sampai target TP2 tuh. Target TP2 nya mudah-mudahan sih bisa ke target full cycle lagi di sono. Cuman kalau misalnya baru mau beli bukan di area ini juga belinya ya, minimal tunggu di 805 atau 800 atau 780-an. 805 sampai 785 lah areanya yang perlu dipantau untuk kalau misalnya pengen beli. Kalau lagi pegang barang coba dipantau ini sap ya, gampang-gampangan sih kalau turun ke bawah 845 lagi ya, exit atau tutupan di bawah 860 gitu, exit dulu nggak apa-apa sih. Terus SMRA. Nah kalau si SMRA ini pertanyaannya, SMRA nggak masuk watchlist ya, atau kurang lebih kenapa nggak masuk watchlist gitulah ya, saya simpulkan gitu aja. Alasannya kenapa nggak saya masukin list, karena SMRA lagi di area atas itu. Ini highest tahun 2023 tuh masih jadi resisten. Tahun 2023 tuh highestnya di area 740-an itu ngerespon area puncak sebelumnya tuh ya, berarti kan masih jadi resisten tuh. Dan kalau struktur downtrend sih eksternal jelas lah, ini kelihatan downtrend. Kemudian ini pullbacknya mana ya, pullback diambil, ini pullback diambil, ini post terakhir. Dan high validnya itu juga ada di 740, jadi harus breakout 740 supaya strukturnya nggak downtrend lagi, minimal nggak downtrend lagi gitu ya. Jadi itu kenapa alasannya SMRA nggak saya masukin ke dalam watchlist. Kalau misalnya punya barang dan mau pasang trailing stop atau auto order elite sell, boleh dipasang di 680. Kalau turun ke bawah itu exit aja dulu gitu ya. Kalau pullback terakhirnya itu di ya sih sini 680 tuh pullback terakhirnya, kalau ngikut pullback terakhirnya. Kalau inducementnya ada di 660 kalau internalnya ini ya. Jadi pilihlah di 6, saya sih pilih yang 680 ya, biar nggak terlalu jauh dari harga sekarang aja sih. Terus berikutnya ada PTBA. Nah ini PTBA kurang lebih pertanyaannya, kalau mau beli incernya di berapa, target di berapa, stop loss di berapa. Oke. Nah pertanyaannya cukup komplit, cukup lengkap. PTBA ini setupnya ada di awal tahun 2024, confirm setupnya itu ya. Ada CB1, kemudian sempat naik sampai ke TP2, ini mestinya tutup di atas extend TP2, terus turun nyamperin area beli. Area belinya ini ada order block di sini yang disamperin ya. Order block nggak sih? Ya, disamperin. Terus kalau level Fibonya baru nyamperin level pre-entry 24, 2410, 2420. Level entry-nya di 2350 belum disamperin ya. Jadi setelah itu langsung lanjut naik lagi. Tutup di atas extend TP2 lagi. Nah, area entry-nya yang perlu diperhatiin kalau misalnya lagi incer itu di sini nih. Kalau tutup di atas extend TP2 kan incer di level ini ya,
extend TP1 2730-an. Kemudian ini kan ada resisten minor nih waktu perjalanan harga naik ya, di breakout 2850-nya. Waktu nge-breakout itu ada imbalance. Nah, ini dia imbalance ya. Ini inside bar, jadi saya gabung. Imbalance ini tak ijo-ijoin dulu. Nah. Ya, betul. Imbalance-nya di situ. Jadi, area yang dipantau pertama itu di sekitar imbalance ini di 2900. Saya sih ngarepnya agak bawah dari 2900 ya, paling enggak ngetes 2850 dulu. Baru kalau mantul, ada tanda-tanda mantul, mau dibeli di situ silahkan. Kalau nggak ada, tungguin dulu di 2730. Itu paling ya. Dan kalau belinya itu di sekitaran area hijau, stop loss-nya cukup di sebenarnya stop loss-nya kalau tutup di bawah 2760 sih, kalau belinya di area hijau atau ya tutup di 2760, di bawah 2760. Tapi kalau belinya di sekitaran 2730-an atau setelah membal dari area itu, nah ambil pullback di sebelah kiri terdekatnya aja, yaitu di 2640. Berarti kalau tutup di 2640 atau lebih bawah gitu ya. Targetnya di mana? Targetnya ada di target full cycle, yaitu di 3270. Lumayan tuh targetnya ke sana. Itu paling, mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk hari Senin besok, tanggal 14 Oktober 2024. Ada 3. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist atau tambahkan jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya juga sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama AMMN, ini harusnya sih saham yang udah punya barang ya. Jadi strategi yang ada di rekomendasi untuk tanggal 14 Oktober besok adalah strategi buat yang belum punya barang, yaitu belinya ngantri aja di 8950. Stop lossnya kalau tutup di bawah 8600, dan targetnya nggak jauh-jauh dulu ya, di sekitar 10.000 10.100 dulu aja. Ini lagi berusaha membal dari area order block, jadi bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian APLN yang kedua, ceritanya hari Jumat menguat 5,9%, tutup di 125, dan ya ini masih cenderung uptrend sih ya. Gambar saya kayaknya di sini deh. Yuk. Nah, ada, sip. Muncul lagi gini ya. APLN ini sudah ada change of character, berarti strukturnya udah nggak downtrend lagi dari yang sebelumnya downtrend ya. Bos terakhir downtrend, ini ada cok, berarti udah nggak downtrend. Nah, karena udah nggak downtrend, kemudian di sini ceritanya itu si APLN dia turun nih. Pullback terakhirnya memang di sini ya. Pullback terakhirnya itu ada di 113. Dia turun, nggak ngambil pullback terakhirnya, terus bikin area demand baru dia. Candle merahnya dikalahin oleh beberapa candle setelahnya. Dan kalau diperhatikan, candle merah, hijau, terus merah yang bikin lower low dan lower close ya. Candle merah terakhir nih tanggal 4, kemudian ada candle hijau lagi, candle merah, doji, dan candle hijau terakhir hari Jumat. Candle hijau hari Jumat ini tutup di atas candle hijau yang tanggal 8. Jadi kalau digeser ke line chart ini zigzagnya sudah ada higher high dan higher low. Satu tanda awal pembalikan pembalikan arah harga dari yang sebelumnya harga turun. Nah, bisa dibeli. Kemudian karena ini udah ada cok, harapannya bisa lanjut atau bisa lanjut nyamperin target TP2 gitu. Jadi strateginya untuk besok Senin 14 Oktober 2024, si APLN belinya antri di 120 aja ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 113 dan targetnya 146. Risk reward rasionya oke itu. Terus yang ketiga ada BBTN. Nah, BBTN sebelumnya pernah ada rekomendasi dan sudah panen. Ceritanya ini BBTN ada
BOS, sini juga gambarnya. Nah, ini ada BOS, break structure, kemudian harga nyamperin full cycle dan terkoreksi. Waktu turun, ini sudah ambil pullback terakhirnya di sini ya. 1360 sebagai inducement. Jadi high di 1545 itu sudah jadi high valid dan retracement dimulai. Nah, harapan saya itu si APLN lagi, BBTN turunnya ini kurang bawah dikit kemarin sampai ngetes area 1335 gitulah ya, karena waktu naik kemarin nyamperin target full cycle, dia belum tutup di atas extend full cycle, jadi swingnya masih di area full cycle. Jadi area entry-nya masih di area extend TP1. Dan di sini area extend TP1-nya juga bersinggungan dengan area order block yang biru-biru ini. Jadi strateginya sementara BBTN ini ngantri dulu aja di 1335 ya. Siapa tahu ini area ini kan drop kemudian bikin base, meskipun candlenya agak banyak terus drop lagi nih. Base ini siapa tahu masih bisa jadi area supply dan harga balik turun nyamperin 1335 gitu. Jadi untuk amannya ngantri dulu di 1335 belinya buat yang minat beli BBTN lagi. Ini strategi untuk buyback ya. Dan stop lossnya kalau tutup di bawah 1320. Kemudian targetnya di target full cycle 1535. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Dadah.